Bulan Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, bulan penuh keberkahan, bulan pengampunan dosa maghfirah, dan masih banyak lagi keistimewaan pada bulan Ramadan. Namun apakah kalian tahu, di bulan Ramadan terdapat beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi? Mari kita simak video ini sampai selesai. Turunnya Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pertama kali di Lauhil Mahfuz. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Burj ayat 21 dan 22. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke Sama'ud Dunya di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Inilah yang dikabarkan di dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1, sesungguhnya kami turunkan ia Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Surah lain yang berbicara tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dan surah Ad-Dukhan ayat 3. Dari Baitul Izzah diturunkan ke baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah As-Su'ara ayat 192 sampai 195. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun. Hadis riwayat Al-Tabari, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan disahihkan Az-Zahabi dan Al-Hakim. Maksud dari peristiwa-peristiwa tertentu di dalam surah Al-Anfal ayat 41 dijelaskan, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terjadinya Perang Badar. Perang Badar yang menjadi pembeda menandai awal kejayaan kaum muslimin atau kemenangan umat Islam. Peristiwa ini merupakan tonggak eksistensi bagi dakwah Islam dan bukti kekuatan umatnya yang lebih dari 3 tahun ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 13 Maret 624 Masehi bertepatan dengan 17 Ramadan di daerah Hijaz Arabia Barat atau Arab Saudi. Pertempuran yang sangat dahsyat terjadi antara kaum muslim yang membawa panji kebenaran yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW melawan kaum kafir Quraisy yang membawa panji kebatilan yang dipimpin oleh Ammar bin Hisham alias Abu Jahal di lembah Badar Makkah. Dalam peristiwa ini Allah menguatkan kaum muslimin dengan malaikat-malaikat sehingga kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir Quraisy. Di antara kaum kafir Quraisy yang terbunuh adalah Abu Jahal. Di saat terjadi peperangan inilah turun 4 ayat yang mengokohkan hati Rasulullah dan kaum muslimin, yaitu surah Al-Anfal ayat 9, surah Al-Anfal ayat 12, surah Al-Anfal ayat 17, dan surah Al-Qamar ayat 45. Penaklukan kota Mekkah. Peristiwa Fatuh Mekkah terjadi pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Peristiwa ini bermula dari pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati di kota Hudaybiyah tahun 628 Masehi atau 6 Hijriah saat Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang Islam hendak pergi menunaikan haji untuk pertama kali di kota Mekkah. Hal itu bermula ketika terjadi peperangan antara Bani Bakar dengan Khuza'ah. Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy, Khuza'ah dengan kaum muslimin. Kaum Quraisy membantu kabilah Bani Bakar dengan senjata dan personel dalam menyerang kabilah Khuza'ah. Hal ini lantas melanggar salah satu poin dalam perjanjian Hudaybiyah. Kala suku Khuza'ah Amir bin Salim meminta bantuan kepada Nabi, sesuai kesepakatan persekutuan Nabi berjanji akan membantu. Nabi mempersiapkan penaklukan kota Mekkah dan mengabarkan keinginannya kepada para sahabat. Di samping itu, kaum Quraisy merasa bersalah karena tindakan tersebut. Lalu diutuslah Abu Sufyan ke Madinah untuk menemui Nabi dan memperbarui perjanjian. Namun, Nabi pun menolak. Nabi berangkat bersama 10.000 prajurit yang terbagi dalam 4 pasukan, masing-masing di bawah pimpinan Zubair ibn Awam, Khalid ibn Al-Walid, Sa'ad ibn Ubadah,
dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Nabi Muhammad SAW dan pasukan muslim memasuki kota Mekah dengan berhasil menaklukkan kota Mekah tanpa ada perlawanan berarti. Setelah situasi Makkah tenang, Nabi Muhammad SAW bertawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggenggam 9 kapak. Beliau menghancurkan semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan kota Mekah dari belenggu kesyirikan dan kezaliman, menjadi kota bernafaskan Islam dengan ruh tauhid dan sunnah. Allah mengubah kota Mekah yang dulunya menjadi lambang kesombongan dan keangkuhan, menjadi kota yang merupakan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Inilah beberapa peristiwa dari peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya yang terjadi pada bulan Ramadan.